Yang terakhir, Non, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa, sambil cuci tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk menyertamu sehingga kami ada di tempat ini. Kami akan memuji menyembahmu Tuhan, walaupun lewat Zoom, YouTube Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tetap ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan, kami sembah kami, syukur kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami siap memuji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk
antusias untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan sama-sama, kita satukan hati adik-adik untuk berdoa. Ayo semua ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, menyiapkan hati. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur bersama. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami. Roh Kudus, berikan kami pengertian untuk firman-Mu, sehingga semua kami mendengarkan firman Tuhan, semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Adik-adik semua, perkenalkan, nama kakak, Kak Ocha. Apa kabar semua adik-adik? Kakak berdoa, semua adik-adik dan kakak-kakak semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Beberapa hari yang lalu, kita sebagai umat percaya kepada Yesus Kristus sudah memperingati hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta merupakan hari pencurahan Roh Kudus atas setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kakak akan sharing firman Tuhan. Kita semua belajar firman Tuhan dengan tema Roh Kudus ada di dalamku. Yuk adik-adik sama-sama kita katakan ya. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Roh Kudus ada di dalamku. Amin. Hari ini kakak akan membahas bagaimana Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebelum kakak bahas lebih lanjut tentang firman Tuhan, yuk adik-adik, mari saksikan video ini. Adik-adik sudah menyaksikan videonya kan? Nah, adik-adik lihat nggak tadi? Ada gelas yang kosong dan juga ada botol yang berisi air yang berwarna. Bagaimana gelas yang kosong tadi mendapatkan air yang berwarna? Botol yang berisi air yang berwarna dituangkan ke dalam gelas yang kosong, sehingga gelas yang kosong akhirnya berisi air yang berwarna. Dari video tersebut, kita dapat simpulkan bahwa gelas yang kosong akan memiliki air yang berwarna di dalamnya ketika ada botol yang berisi air berwarna dituangkan ke dalamnya. Nah, demikian juga kita dengan kita adik-adik. Kita seumpama dengan gelas yang kosong. Artinya, kita tidak punya apa-apa. Bagaimana supaya Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, memenuhi hidup kita? Caranya kita harus membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita baca firman Tuhan hari ini. Semua ambil Alkitabnya, sama-sama kita akan baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang pertama dan yang keempat. Kisah Para Rasul ada di perjanjian mana ya adik-adik? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, benar sekali. Kisah Para Rasul ada di perjanjian baru. Kita buka ya adik-adik, Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang pertama dan yang keempat. Demikian firman Tuhan, perikopnya tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Sebagai orang yang percaya, orang yang membuka diri adalah salah satu orang yang percaya dan
orang yang percaya juga memiliki sikap hati yang memiliki gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Atau kita sering dengar dengan nama restorasi Pondok Daud. Sebelum kakak bahas lebih lanjut tentang firman Tuhan, yuk adik-adik, mari saksikan video ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Dari firman Tuhan yang kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul yang kedua, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus ketika mereka percaya, ketika mereka bersehati, berdoa, memuji Tuhan, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik mungkin bertanya, Kak, untuk apa sih Roh Kudus ada di dalam kita? Roh Kudus ada di dalam kita untuk menjadi penolong, penghibur. Tapi yang lebih penting, Roh Kudus ada di dalam kita untuk membuat kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan kita dipenuhi Roh Kudus, dengan Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus juga membantu kita untuk menginsafkan kita dari dosa-dosa. Kalau karakter kita yang kurang baik, ketika ada Roh Kudus di dalam kita, karakter kita menjadi karakter yang baik. Amin. Jadi, siapa di sini adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus dan siap untuk menerima Roh Kudus pagi hari ini? Sama-sama angkat tangannya adik-adik. Semua siap menerima Roh Kudus. Kita buka hatinya adik-adik, kita angkat tangan yang rindu untuk menerima Roh Kudus pagi hari ini. Kita angkat pujian, ku buka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik mari angkat tangan. Kakak mau berdoa setiap adik-adik yang mengangkat tangan di setiap tempat kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan,
buat Roh Kudus yang Kau janjikan atas setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, biar Roh Kudus yang Kau sudah nyatakan atas setiap kami, Engkau boleh nyatakan lebih lagi atas setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap adik-adik, buat setiap kami ya Tuhan yang percaya kepada Yesus, kami terima Roh Kudus-Mu. Terima dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dimanapun adik-adik ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan mempraktekkan cara membuat paru-paru dari barang bekas. Barang yang pertama adalah botol yang sudah dipotong seperti ini. Terus tutupnya juga sudah dibolongi segini. Lalu 2 sedotan. Terus 3 balon, lalu selotip, dan gunting. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Cara pertama adalah rekatkan balon pada sedotan. Oke, kita selotip ya. Kau hiasi kehidupanku dengan Lakukan hal yang sama pada satu sedotan lainnya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Setelah itu, kita masukkan 2 sedotan yang udah diisi dengan balon ini ke dalam sini sudah dibolongi. Lalu kita selotip supaya tidak jatuh. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Setelah seperti ini, lalu balon satunya lagi kita gunting Kau hiasi kira-kira segini. dengan kemurahan-Mu. Lalu kita taruh balon yang ini di bawah sini. Setelah seperti ini, kita selasi ban di bagian pinggirnya. Nah, ini dia paru-parunya. Yuk kita coba. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Di bagian sedotannya pasti terdengar suara udara yang keluar masuk seperti paru-paru kita. Oke deh semuanya, sampai sini aja praktek pembuatan paru-paru dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bye.